Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, channel Master Solihin. Hari ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat routing dinamis menggunakan tipe routing RIP. Misalkan dari bagaimana caranya nanti dari PC 0 ini kita kirim paket ke PC 1 ini melewati dua buah router. Di dalamnya ada routing dinamis yaitu RIP. Mari kita ikuti video berikut ini bagaimana cara membuatnya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini agar semakin berkembang. Baik, pertama kali kita buka paket tracernya, pilih seri apapun, lalu pilih routernya. Kita tambahkan dua buah router. Selanjutnya kita coba ganti namanya ya. Namanya terserah, nama apapun. Yang jelas namanya itu kalau ada dua router namanya harus berbeda ya. Lalu kita tambahkan juga dua buah komputer klien, sisi kiri dan sisi kanan. Oke, diatur sedemikian rupa ya. Selanjutnya akan kita tambahkan interface untuk router yang pertama atau yang router 0. Kita tambahkan port serialnya dengan cara mematikan, lalu kita tambah lagi, kemudian kita hidupkan lagi. Oke, begitu juga router yang keduanya atau router 1 atau router B nya ya. Matikan dulu, kemudian kita tambah interface serialnya, kemudian kita on kan kembali. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel ya. Untuk kabel serial yaitu kabel merah itu hubungkan ke serial 00, kemudian hubungkan juga ke serial 00 di router sebelahnya. Kemudian kita ambil kabel cross ya, karena dia terhubung langsung ke router, tidak melewati switch. Kita hubungkan ke menggunakan kabel cross. Kalau menggunakan switch atau melewati switch, gunakan kabel strike. Baik, selanjutnya kita tentukan IP atau network yang akan kita gunakan. Misalnya untuk router ke router kita gunakan IP 192.10.10/24 misalnya ya. IP ini bisa disesuaikan dengan kemauan kita ya. Jadi tidak kaku, bisa dimodifikasi. Begitu juga dengan IP dari router 0 ke PC itu kita buat 172.10.10.0 misalnya /24 ya. Oke, kemudian untuk IP dari router B atau router yang kedua ini menggunakan 172.20.20.0/24. Kembali lagi, IP bisa disesuaikan ya, tergantung dengan keinginan kita. Oke, kita tentukan juga setiap hostnya IP-nya berapa. Misalnya di router ini .1, kemudian di PC-nya .2. Begitu juga di host yang lain ya. Ini hanya opsional saja, bisa ditampilkan hanya atau cukup langsung dikonfigurasi. Ini untuk memperjelas ya. Jadi kita bisa nanti menentukan PC itu IP-nya berapa. Oke. Ini hanya untuk opsional saja. Baik, kita akan mengkonfigurasi router yang pertama, masuk ke mode CLI. Di sini kita akan mengkonfigurasi IP secara CLI. Masuk ke config terminal, kemudian kita pilih interface, kemudian kita buat IP address-nya.
Tentunya di sini ada dua interface yang kita konfigurasi, serial 00 kemudian FA00, dimana yang serial 00 menghubungkan router to router, kemudian yang FA00 menghubungkan ke PC nantinya. Baik, begitu juga di router yang sebelahnya. Kita atur IP-nya serial 00 mengarah ke 192.168.10.10.2 misalnya. Kemudian FA00-nya nanti kita konfigurasikan 172.20.21/24 misalnya. Selanjutnya kita mengkonfigurasi IP di komputer klien. PC0 itu menuju ke router yang pertama, IP-nya itu adalah yang terhubung ke FA00 menggunakan IP 172 ya. Kemudian netmasknya itu karena dia /24 kita sesuaikan. Gateway mengarah ke router ya, FA00-nya. Kemudian kita juga mengkonfigurasi IP address pada PC 1 yang terhubung ke router yang kedua. Karena di sana terhubung ke IP 172.20.20 sekian/24. Kemudian gateway-nya mengarahkan ke router. Selanjutnya kita akan coba menguji mengirim paket dari PC0 ke router, dari router to router, kemudian dari router to PC1. Oke, semuanya berhasil ya. Lalu kita akan mencoba nanti dari PC0 kita kirim paket dari PC0 menyeberang ke router yang kedua. Itu tidak bisa, gagal ya, pilot. Begitu juga dari PC to PC karena belum ada routingnya. Oke, selanjutnya kita mengkonfigurasi routing dinamisnya di masing-masing router. Routing dinamis ini sangat mudah kita lakukan. Ya, tidak sesulit routing statis ya. Masuk ke config terminal, kemudian kita ketikkan router rip ya, lalu kita masukkan network, masukkan masing-masing network yang kita mau routingkan, dimana di dalam kasus ini satu router itu ada dua network, ada yang 192, kemudian ada yang 172. Oke, begitu juga di router yang kedua kita konfigurasi routing dinamisnya, masukkan network yang ada pada router kedua itu, yaitu 192 dan 172.20.20 sekian tadi.
Baik, selanjutnya kita akan menguji mengirim paket dari PC 0 ke router 0, lalu ke router sebelahnya lagi. Kita kirimkan juga dari PC to PC. Jadi di sana statusnya sudah sukses semua, artinya routing RIP-nya sudah bekerja. Baik, sekarang kita akan coba menguji dengan melakukan tes ping dari PC 0 kemudian menuju ke PC 1. Kita lakukan uji coba ping. Berhasil ya, dimana di sana terdapat indikasi berhasil. Lalu kita juga bisa melakukan tracer ya. Jadi untuk menuju ke IP PC 0 itu melewati gateway atau melewati IP mana saja. Di sana ada 3 IP yang dilewati, sehingga baru sampai dia ke PC 0. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat routing yang ada pada router. Tentunya kita harus keluar, tinggal ke rootnya ya. Kita harus mengetikkan perintah ya, dengan perintah show IP route ya, atau kita singkat SHIP row. Nanti muncul di sana keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa ada routing yang terjadi di sana. Apakah statis, apakah dinamis? Nah, di sana ada menunjukkan indikasi atau indikator R ya, dari IP mana melewati mana. R itu keterangannya adalah RIP. Jadi router RIP yang kita buat tadi sudah bekerja di sana. Baik, untuk konfigurasi routing RIP ini ya, kita cukup menambahkan network ya. Network yang ada pada masing-masing router. Misalkan dalam hal ini ada 2 interface dengan IP dengan network yang berbeda. Jadi kita masukkan ke router RIP-nya, networknya ya, bukan IP-nya. Kalau di sana ada 3 network, ya kita masukkan ke 3-tiganya. Kebetulan dalam hal ini hanya ada 2 network, maka kita masukkanlah network itu ke dalam routing RIP-nya ya, yang dinamis. Cukup mudah ya untuk routing dinamis ya, tidak sesulit membuat routing statis. Oke, saya rasa cukup bermanfaat. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.